Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ketemu untuk mengkaji hadis al-Ghaib. Hadis yang ke-10, dan semoga kajian kita menjadi salah satu sebab kita dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Rasul mengatakan, "Asyiku ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat pun bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu?" Rasul mengatakan, "Kalian sahabatku." Lalu siapa saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pun mengatakan, "Man amana bi wa lam yulhiquni." Itu orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan. Kalau para sahabat Nabi beriman kepada Rasul, bahkan menjadi pembelanya, menjadi orang-orang terdekatnya, karena hidup sezaman dengannya di tempat yang sama, secara logika wajar. Ya, memang demikian. Namun kita hidup tidak sezaman dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, hidup tidak setempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita mengimaninya, kita mengikuti ajarannya, kita mengkaji sunnah-sunnahnya, bahkan kita pun siap menjadi pembelanya. Tentu ini luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak sesama. Kita mengimani Rasulullah hanya lewat penceritaan orang-orang tua kita. Guru-guru kita masih tahu tentang sirah atau biografi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka wajar kalau Rasulullah kangen dan rindu kepada saudara-saudaranya. Semoga kita semua termasuk di dalam. Kita akan bahas hadis yang ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu an tentang halal haram, ya, tentang banyak konten, ya, masalah adab berdoa, juga tentang salah satu Asmaul Husna di luar yang 99, yaitu Thayyib. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, tentang biografi Abu Hurairah sudah kita bahas waktu hadis ke-9 kalau nggak salah. Ya, waktu pertemuan terakhir tentang beliau sudah kita rinci. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik-baik saja. Dari sini Imam Al-Baghawi mengatakan kata thayyib itu menjadi salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita memahami nama Allah ada 99. Lalu dihitung atau dikumpulkan oleh Imam Al-Qurtubi seperti keterangan beliau dalam tafsirnya, Asmaul Husna itu kalau ditotal itu lebih dari 200. Selain di luar hadis Imam Nasai. Jadi emang hadis Imam Nasai itu mengumpulkan 99 dalam satu hadis, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan dorongan siapa yang menghafal Asmaul Husna maka atman lahu jannah, dijamin dia surga. Lalu kata para ulama, maksud dari menghafal bukan hanya menghafal tok,
tetapi dia juga mengkaji, lalu menginternalisasikan nilainya, lalu dia praktekin dalam kehidupan. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Kalau dikumpul dari yang lain, ya, kata Al-Qurtubi lebih dari 200 nama. Salah satunya At-Thayyib ini yang tidak ada di antara 99. Contoh yang lain, Dahr. Dahr itu juga Asmaul Husna, tapi nggak masuk kategori yang 99. Apa dahr? Waktu, zaman. Di mana Rasul mengatakan, la tasubbu ahadukum ad-dahra. Janganlah kalian mencela zaman, mencela waktu. Makanya ucapan sebagian orang, zaman udah edan, ini enggak. Yang edan kan orangnya, bukan zamannya. Zaman netral ya. Ya kata Rasul tadi, janganlah kalian mencela, mencaci maki zaman. Fa innallaha huwa ad-dahru, karena Allah adalah zaman. Maksudnya Allah yang menciptakan zaman. Lalu kemudian sama ya Imam Al-Baghawi juga dalam Syarhus Sunnah dia pun menjelaskan bahwa dari hadis tadi menunjukkan dahr juga salah satu nama-nama Allah. Nah, sama dengan Thayyib ini. Lalu Syekh Utsaimin membahas dalam Syarah Arba'in beliau, kata Thayyib dalam hadis ini paling tidak kita mendapatkan 2 poin. Pertama, Thayyib dalam perilaku dan Thayyib dalam harta. Karena biasanya manusia beramal lewat 2 fasilitas ini. Beramal lewat perbuatan, beramal lewat hartanya. Hanya yang Thayyib, yang baik, yang mau Allah terima. Ya. Dan jangan campurkan antara amal-amal yang Thayyib dengan niat atau kebalikannya, niatnya yang Thayyib, amal yang buruk, atau kebalikannya tadi, amalnya yang Thayyib, atau niatnya yang buruk, atau kebalikannya. Seperti itu, dicampur. La talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian campurkan antara hak dan batil. Korupsi dengan kafaratul majelis setelah korupsi, itu kagak cocok. Ya. Apalagi mata kelayaban ngeliatin aurat perempuan, tapi diawali dengan basmalah. Ya, ini sesuatu yang tidak thayyib, walaupun dibungkus dengan yang nampaknya thayyib, tetap tidak akan diterima. Mohon maaf juga, hati-hati dengan ruqyah yang non syar'iyah alias syirkiyah. Kadang sebagian orang yang kemudian di masyarakat disebut dengan orang pinter, itu membungkusnya dengan bacaan-bacaan juga sebenarnya. Tetapi awalnya ya tidak demikian, Bu. Ini ada tanah 7 kecamatan. Ini yang mahal nyarinya 7 kecamatan soalnya. Ya kan? Bunga 7 rupa, air 7 sumur. Tolong ini ibu bungkus taruh di kamar. Di titik itu orang ngerti ini dukun. Tapi supaya saruh, supaya manusia bisa tertipu, dia bilang jangan lupa Bu, sampai rumah juga baca Al-Fatihah 1000 kali. Nah, mulai dah tuh. Di mata orang awam, oh enggak nih, enggak dukun tuh, ada Qur'annya segala. Nah, ini yang dimaksud. Jadi oleh karena itu, walaupun perbuatan itu baik, kemudian dibungkus atau dibikin abu-abu, dibikin syubhat dengan yang negatif atau kebalikannya tadi, maka dia tak mengubah hakikatnya. Yang kedua, thayyib dalam harta, sedekah, zakat, dan lain-lain, Allah hanya nerima dari yang thayyib juga. Oleh karenanya, haji, umrah yang diongkoskan dengan dana atau biaya yang haram, umumnya para fuqaha mengatakan sah namun berdosa. Kenapa kok dibilang sah? Karena aktivitas umrah atau haji sah atau tidaknya bukan terkait dengan ongkos, tapi terkait dengan rukun dan syarat hajinya terpenuhi. Sama seperti orang yang sedang sholat, dia sholat menggunakan peci yang anggaplah hasil rampasan, mencuri, ya sholatnya tetap sah kalau dia melaksanakan seluruh rukun sholat dengan sempurna. Namun dia tetap berdosa ketika dia sholat menggunakan peci hasil curian tersebut. Sebagaimana orang yang umrah dan haji tetap berdosa ketika dia ongkos yang membuat dia ke sana hasil dari judi, riba, korupsi. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berbeda dengan jumhur, beliau mengatakan bukannya sah, tetap tidak sah.
Ya, orang yang ongkos haji atau umrohnya berasal dari harta yang haram, bukan hanya berdosa, tapi juga memang tidak sah. Nah, dalil beliau adalah hadis yang kita bahas ini, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, nggak nerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, jamaah sekalian, ini pun juga didukung ya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini didukung oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, bahwa pendapat yang paling hati-hati, pendapat yang paling rajih menurut beliau, bahwasanya peribadatan dengan ongkos yang haram, ya peribadatan tersebut bukan hanya tidak Allah terima, tidak makbul dan tidak mabrur, tapi juga secara SOP-nya tidak dibenarkan. Jamaah sekalian, ini tentang innallaha thayyib la yaqbalu thayyiba illa thayyiba. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau melanjutkan, wa innallaha amarul mu'minin. Allah memerintahkan orang-orang beriman bima amara bihi al-mursalin, dengan perintah yang sama dengan para nabi. Jadi perintah kepada orang beriman dengan perintah ke para rasul, prinsip dasarnya sama. Apa-apa yang wajib untuk Rasulullah, wajib buat kita. Dan kebalikannya, apa-apa yang wajib buat kita, maka itu pun juga diwajibkan kepada Rasulullah. Larangan juga demikian. Ini prinsip awal, prinsip dasar. Namun ada kekhususan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tidak berlaku bagi umatnya. Ada yang khusus-khusus. Contoh seperti misalnya perintah tentang berkurban. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasul mengatakan, kutiba alayyan nahra, diwajibkan untukku berkurban. Walam yuktab alaikum, namun buat kalian tidak. Ini menjadi dalil khusus untuk Rasulullah, kurban itu wajib, buat umatnya tidak. Hanya saja Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan ini hadis dhaif, lemah secara sanad. Namun secara makna ya hadis ini didukung oleh apa istilahnya fakta sejarah, bahwa perilaku Rasulullah alaihi salatu wasallam sepanjang hayatnya sejak kurban diperintahkan atau disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi syariat kurban itu hampir berbarengan dengan syariat Ramadan, puasa Ramadan, kemudian zakat yang secara spesifik, karena zakat hakikatnya sudah ada sebelum masa-masa tahun kedua Hijriah, namun yang spesifik dengan aturan yang rigid itu juga di tahun kedua Hijriah. Kemudian perang Badar juga tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah itu banyak sekali syariat terbentuk saat itu, termasuk juga tadi kurban. Jadi secara fakta dari mulai ada syariat kurban hingga sampai Rasul wafat, Rasul nggak pernah absen, nggak pernah kosong, selalu kurban. Maka Imam Al-Munawi mengatakan hadisnya memang dhaif yang tadi, namun didukung secara faktual oleh perilaku Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini para ulama hadis sering mengistilahkan ya dha'ful sanad walakin sahihu fil matn. Ya, dhaif sanadnya tapi sahih maknanya atau matannya. Itu banyak. Contoh seperti ketika Syekh Al-Albani membahas hadis sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Pernah dengar nggak hadis ini? Secara sanad ini hadis dhaif. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Secara sanad ini hadis dhaif. Namun kata beliau secara makna sahih, benar, memang berpuasa bikin sehat. Maka kita dalam mempelajari hadis pun juga kudu hati-hati, jangan berpatokan hanya kepada sanad yang dhaif, secara makna lihat. Kalau maknanya bersesuaian dengan Quran atau bersesuaian dengan hadis sahih lainnya, dia bisa terangkat ya, secara nilai value walaupun tetap tak mengangkat sanadnya. Baik jemaah sekalian, itu contoh kedua. Contoh yang lain yang khusus buat Rasulullah seperti puasa wisol. Tahu ya puasa wisol? Puasa nggak pakai buka, langsung maghrib dia langsung terus nggak makan nggak minum. Itu Rasul melakukan, sahabat tidak. Sehingga ada sahabat Nabi yang mempertanyakan, kenapa Anda melarang kami, tapi Anda melakukannya. Maka kata Rasulullah, inni utitu ta'ama min rabbi. Karena aku diberikan makanan oleh Tuhanku. Maksudnya makanan, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan kekuatan. Karena kalau diberikan makanan dalam arti harfiah, benar-benar makanan, kan bukannya puasa namanya. Sepuasa makan. Tapi maksudnya kekuatan, kata Ibnu Hajar. Dan Rasulullah tidak ingin menyusahkan umatnya,
nggak mau menyulitkan, memberatkan umatnya dengan hal itu, maka buat umatnya tidak. Buat Rasulullah SAW boleh untuk melakukannya. Contoh yang ketiga, pada awalnya apa namanya umat Islam itu berlaku di masa dulu, kata Imam Ibnu Jarir atau Bari, kewajiban untuk sholat tahajud. Bayangin, sholat tahajud wajib. Lalu dengan turunnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, pada sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Kalimat nafilah, tambahan, itu mengindikasikan sholat tahajud itu sunnah. Ya, atau tambahan saja. Nafilah kan sholat sunnah. Namun itu berlaku buat umatnya, tidak untuk Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Jarir, kewajiban sholat malam itu masih berlaku untuk Rasulullah SAW. Baik, ini contoh aja beberapa hal yang khusus untuk Rasulullah, tidak bagi umatnya. Adapun ayat tentang tentang poligami, ta'adud ya, tentang fankihu ma taba lakum minan nisa, itu nikahilah olehmu wanita yang baik-baik dan seterusnya. Ini ayat turun bukan tentang Rasulullah sebenarnya. Sehingga apa istilahnya itu, serangan orientalis Nabi Muhammad itu bertentangan dengan Quran. Istrinya ada 13, ya, ada yang bilang 12. Jadi para ulama khilafiyah tentang posisi Maria Al-Qibtiyah. Apakah Maria Al-Qibtiyah dihitung sebagai azwajun Nabi atau tidak? Kalau beliau dihitung 13, kalau dia nggak dihitung 12. Baik. Orientalis bilang, wah nih Nabi Muhammad bertentangan tuh dengan Quran. Al-Quran maksimal 4 kok. Kok dia sampai belasan gitu. Nah, hal ini kita jawab, ayat tersebut bukan lagi ngomongin Rasulullah alaihi wasallam. Tapi ayat tersebut membicarakan, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, salah satu keponakannya, Urwah namanya, itu punya apa istilahnya, mengasuh anak yatim, beberapa anak yatim. Anak yatim tersebut ada yang perempuan, ada yang laki. Nah ceritanya Urwah apa istilahnya, kesemsem, tertarik dengan anak yatim yang perempuan, gitu. Tapi di sisi lain dia udah punya istri, Khawatir kalau dia nikahin anak yatim tersebut, perempuan yatim tersebut, muncul fitnah di masyarakat. Ya. Akhirnya dia pun ngobrolin hal itu ke bibinya, ke Aisyah radhiyallahu anha. Maka turunlah ayat tersebut. Ya, jadi untuk anak yatim yang perempuan tersebut nggak usah kamu nikahin, nikahilah perempuan yang lain yang kamu sukai. Mau 4, 3, 2, kalau nggak mampu adil ya 1 aja. Itu tentang dia, bukan tentang Rasulullah. Maka menjadikan ayat itu untuk menegasikan perilaku Rasulullah yang istrinya 9 atau 12 atau 13, itu nggak pas, nggak pada tempatnya. Ayat itu bukan ngomongin Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjut. Kemudian summa dzakara ar-rajul yutilu safar. Ya, setelah Rasulullah membeberkan beberapa ayat bukti tentang samanya perintah Allah dan kepada Rasul dan kita. Ya, Rasulullah menceritakan, kata Abu Hurairah, tentang seorang rajul yang yutilu safar. Yutil artinya panjang, jauh perjalanannya. Musafir yang jauh. Kemudian as'atha akbaro, yang mana si musafir itu rambutnya kumal, berdebu. Apa istilah lainnya? Ya kumal, berdebu, lusuh. Karena zaman dulu kan yang namanya orang safar di gurun ya gitu tuh. Jangan kata di gurun, kita safar pakai pesawat yang nyaman bersih aja, tetap kelihatan kumelnya juga kalau lagi capek. Ini apalagi zaman dulu. Nah ini kelihatan dia berdebu, ya. Kemudian ya muddu yadaihi ila sama, dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit, doa. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Jadi dia lagi doa. Walakin, tetapi mat'amuhu haram, makanannya haram.
Wa mashrabuhu haram, minumannya haram kata Rasul. Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun segala aspek kehidupannya dipenuhi, dibikin kenyang sama yang haram-haram. Fa anna yustajabu lahu. Dalam hadis lain, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya diterima? Baik, jemaah sekalian, antum lihat kisah tadi. Kalau kita renungkan, laki-laki tersebut telah mengumpulkan antara 3 sampai 4 sebab doa dikabulkan. Coba apa aja? Safar. Karena dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, ya la turaddu, ya salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya enggak ditolak. Yang Nabi sebut pertama dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Laki-laki ini safar. Ya, laki-laki tersebut dia musafir. Udah terpenuhi itu syarat utamanya. Apalagi yang kedua, as'afa akbaro, rambutnya kumal atau dia lusuh penampilannya. Ini menyimbolkan atau melambangkan dia berdoa dalam keadaan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Rasulullah dengan para sahabat lagi ngumpul, lewat ada anak muda dengan penampilan yang lusuh. Bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Ya, mereka ngasih komen, ini mah pemuda yang kalau ngelamar perempuan nggak bakal mau. Terus juga kalau doa juga Allah nggak mau dengar orang kayak gini. Nabi nggak komen, diam dulu. Lewatlah anak muda yang lebih rapi, yang cakep, yang bersih, ya berkelas lah begitu. Nah kalau ini gimana? Mereka ngasih komen, ini nih yang kalau ngelamar perempuan mah hayo aja ini, mau dia ini. Terus kalau doa juga Allah dengar. Ternyata Rasulullah justru memuji yang pertama. Justru yang pertama itu, yang lusuh itu, yang kalau dia doa dan kalau dia bersumpah, Allah akan mendengarkan doa dan sumpahnya. Nah, ini yang kedua, laki-laki tersebut juga demikian dengan penampilan kita tadi. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga menjadi adab. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan bukan hanya adab tapi juga sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis Imam Nasa'i, Ibnu Majah, ya Allah yang maha mulia itu malu kalau seandainya ada seorang hamba doa mengangkat kedua tangan, begitu selesai sifro, apa sifro? Kosong, nggak dikasih, belum dikasih. Lalu dikomentari oleh Syekh Utsaimin, ini tanda bahwa mengangkat kedua tangan dalam doa itu secara mutlak, secara global itu adalah sebab dikabulkannya doa, bukan hanya adab. Ya, walaupun memang ada momen-momen di mana mengangkat kedua tangan dalam doa itu diperselisihkan ahli fikih. Yang pertama, setelah sholat wajib. Ya, ini dibahas panjang oleh Syekh Abdurrahman Mubarakafuri dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi. Beliau mengatakan sebagian ulama membid'ahkan ba'da sholat begini. Sebagian ulama mengatakan sunnah bukan bid'ah berdasarkan 5 hadis tentang hal itu. Ada 5 hadis yang beliau paparkan, sebagian ada yang dhaif, sebagian ada yang thiqat, sebagian ada yang tegas dia katakan sahih. Bahkan Rasulullah pernah melakukannya dalam kesempatan sholat zuhur ketika beberapa sahabat ditawan oleh musuh, termasuk salah satunya Khalid bin Walid. Ya, Rasulullah berdoa ba'da sholat zuhur sambil mengangkat kedua tangan dan diaminkan oleh para sahabat. Lalu kata Syekh Abdurrahman Al-Mubarakafuri, kuat sanadnya. Dan dia pun menyimpulkan pendapat yang rajih, bolehnya seseorang dia berdoa mengangkat kedua tangannya di sholat wajib dengan hadis-hadis yang tadi. Ya. Kemudian yang juga diperselisihkan yaitu ketika khotib Jumat sedang doa di khutbah yang kedua. Ya, sebagian jamaah ada yang angkat tangan, sebagian ada yang tidak. Karena memang dalam masalah ini tidak ada riwayat yang tegas, yang spesifik tentang masalah itu. Yang mengatakan begini tetap doa, tetap angkat tangan ketika khutbah Jumat, doa di khutbah Jumat yang kedua itu, mereka berdasarkan dalil-dalil umum. Dan ini dipegang oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, doa mengangkat kedua tangan itu berlaku secara mutlak. Apa mutlak? Global di seluruh bentuk doa.
mau doa ya tadi pada sholat, mau doa ketika khutbah Jumat tadi, dan kesempatan doa yang lainnya. Adapun yang menceritakan doa Rasul sampai kelihatan ketiaknya, yang katanya itu terjadi ketika minta hujan, dikomentari oleh Imam Son'ani ya, bahwa hal itu tidak hanya berlaku ketika hujan, karena terbukti dalam riwayat yang lain dalam hadis Bukhari, Rasulullah pun pernah mengangkat kedua tangannya hingga sampai kelihatan ketiaknya dikala berdoa tentang kebebasan salah satu paman beliau. Itu bukan tentang istisqa. Ya. Lalu juga ketika Rasulullah khutbah Jumat, ada jamaah yang berdiri. Ya Rasul, kampung saya kekeringan. Tolong doakan kami biar turun hujan. Maka Nabi pun doa. Ketika khutbah masih berlangsung. Nabi pun mendoakan langsung. Nggak pakai sholat istisqa, karena lagi khutbah Jumat saat itu. Nah, ternyata turun hujan. Seminggu nggak berhenti-berhenti. Balik lagi besok Jumatan. Ya Rasul, hujan mulu nggak berhenti-berhenti. Doakan lagi supaya berhenti. Banjir, wow, macam-macam. Sama Nabi pun didoain lagi untuk berhenti dan dipindahkan ke tempat lain. Ya, jadi dalil tentang mindahin hujan tuh ada emang. Dalam hadis Sahih Bukhari, di mana Rasul berdoa supaya itu hujan jangan di sana, pindahkan ke tempat yang belum. Ini kisahnya hadis Bukhari. Banyak pelajaran dari situ. Bolehnya seseorang jamaah salat Jumat untuk apa? Menginterupsi khatib. Boleh sebenarnya. Cuman kultur orang Indonesia tak mendukung hal itu. Coba dah sesekali gitu. Mau jajal reaksi orang kita kayak apa gitu. Karena ada kasus nih, saya di WA oleh salah satu pengurus pengurus masjid, nggak jauh dari kita kok, nggak jauh dari kita. Ya, tapi antum jangan nebak Al-Huda karena bukan Al-Huda. Ya. Kasusnya bukan di Al-Huda, kasusnya ini. WA saya, saat langsung dikasih linknya, link khutbahnya. Saya perhatikan, oh iya benar. Jadi jamaah tuh ada yang protes, tapi mereka nggak berani langsung ngomongnya ke DKM. Yaitu seorang khotib yang tidak membaca selawat dan tidak membaca wasiat taqwa. Gitu. Terus saya bilang, kalau kita mau baik sangka, ya mungkin baik sangkanya saat itu dia lupa. Atau kalaupun nggak lupa, mungkin dia pakai mazhab Hanafi atau Maliki yang mengatakan dua mazhab ini bahwa yang namanya khutbah Jumat itu rukunnya cuma satu. Dalam mazhab Hanafi, khutbah Jumat rukun cuma satu. Apa? Khutbah aja udah. Kan khutbah, ya khutbah. Adapun masalah pembukaannya ada selawat, ada wasiat taqwa, ngutip ayat. Kata golongan Hanafiyah itu kebiasaan orang Arab memang ketika bicara antara pembukaan dan penutup itu ada isinya gitu. Adapun khutbah Jumat ya khutbah aja, itu Hanafi. Ya, adapun kalau Maliki ya mereka rukunnya bukan hanya khutbah, ada tambahan mengutip ayat tentang takwa dan juga mengakhiri dengan doa untuk kaum muslimin. Tapi selawat dan selawat itu nggak masuk. Nah, adapun mazhab yang mengatakan wajib dan rukun yaitu selawat dan wasiat taqwa itu Syafi'i dan Hambali. Nah, kalau seandainya Bapak saya bilang begitu, untuk hal ini ingin negor silakan saat itu. Cuman karena saat itu dia nggak tahu kondisinya, dalil segala macam, dia nggak berani negor. Baik jamaah sekalian, ya, seperti itu tentang masalah doa. Ya. Banyak kesempatan kata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya dia ngasih list tuh banyak banget kasus-kasus Rasul mendoakan para sahabatnya di berbagai macam peristiwa dengan mengangkat kedua tangannya. Ya, jadi ada begitu. Jadi ada doa angkat kedua tangan yang secara umum berlaku di doa apapun, dan juga yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Termasuk ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbah, kan kita doa tuh dianjurkan. Itu doanya gimana? Apakah juga angkat tangan ataukah biasa saja? Itu pun juga ranah yang diperdebatkan. Namun Syekh Utsaimin pernah ditanya, apakah saat itu ketika doa di antara dua khutbah itu juga angkat tangan? Beliau mengatakan, aku melakukannya. Ya, di dalam Liqa Bab Al-Maftuh, dia mengatakan ketika ditanya apakah berdoa mengangkat kedua tangan ketika duduk di antara dua khutbah itu dibenarkan mengangkat tangannya, dia menjawab, aku pun melakukannya, mengangkat kedua tangan itu. Baik, itu 3. Apa tadi? Safar, kumal,
Jangan kumel lah istilahnya, kagak enak. Apa namanya? Kusut, lusuh. Yang ketiga, ngangkat tangan. Yang keempat, si laki-laki tadi berdoa, ya Robbi, ya Robbi. Apa artinya? Ngulang-ngulang. Ini juga etika doa. Kalau doa itu jangan pengen berharap sekali minta langsung dikasih. Kita minta lagi, begitu. Ya, karena apa? Karena Rasulullah pun seperti yang diceritakan oleh Aisyah, doa itu diulang-ulang, ngomong diulang sampai 3 kali, biar pendengarnya ngerti. Doa pun Rasul mengulang-ulang. Besok pun lagi kita minta yang sama. Makanya doa yang paling banyak Nabi pakai dan selalu mengulangnya adalah doa yang di Indonesia diistilahkan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kata Aisyah itu doa yang paling Nabi sering baca. Bukan hanya kata Aisyah, Anas bin Malik juga cerita begitu. Ini semua hadis Bukhari. Nah, seandainya kita mengulang-ulang doa, itu bagian dari sunnah. Dan beliau, si laki-laki ini juga melakukan. Kita jangan, gue perasaan doa itu melulu, tapi kok belum ada jawaban nih. Ini ibaratnya email berkali-kali belum dibaca apa? Baik, jamaah sekalian, ada sebuah apa istilahnya, analogi ya. Kalau kita lagi makan di pinggir jalan, terus ada pengamen. Kalau kita nggak suka, yang kita lakukan apa biasanya? Ya kita diemin kan? Diemin aja. Tapi ada juga orang yang merespon ketidaksukaannya bukan dengan mendiamkan. Ngasih duit biar buru-buru pergi. Tujuannya kita ngasih duit bukan menikmati, bukan. Biar dia buru-buru pergi dah. Baru genjreng, belum ngomong. Kita, aduh, amin lagi. Ini Pak, tujuan kita langsung supaya dia pergi. Tapi kalau ada orang yang ngamen dan antum suka, Anda yakin antum nggak langsung bayar? Nggak langsung ngasih? Ngapain dulu biasanya? Hah? Nikmatin dulu. Kan ya? Malah ada yang nagih. Lagi dong satu album, begitu segala. Artinya jamaah sekalian, kalau doa kita nggak langsung atau belum langsung Allah jawab, bisa jadi Allah sedang menikmati doa kita. Ya. Makanya dalam hadis Imam Ahmad, Rasul juga nyuruh supaya kalau kita doa itu jangan putus asa, karena doa kita itu bertarung dengan takdir di langit. Ya, saya sempat bikin artikel tentang hadis tersebut. Doa kita itu bertarung dengan takdir di langit. Ya doa kebaikan, ternyata blueprint kehidupan kita di bagian itu lagi gak enak. Tapi kita minta doa kebaikan. Bertarung tuh, ada mana yang kuat. Hingga akhirnya Allah mengunggulkan doa kita. Kan jangan putus asa. Nah, si laki-laki tadi udah ya Robbi gitu. Namun kata Rasulullah, mat'amuhu haram, makannya haram, minumnya haram, bajunya haram, ini macam-macam haram semua. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Artinya jemaah sekalian, seluruh syarat diterimanya doa udah dia sediain, itu gagal total hanya gara-gara mulutnya nggak jaga sama yang haram-haram, tingkah kehidupannya nggak jaga sama yang haram-haram, habis dah tuh semua syarat. Jadi ini betapa pentingnya masalah halal haram, bukan hanya masalah urusan di akhirat nanti, di dunia pun efeknya udah bisa kita rasakan. Salah satunya tertolaknya doa. Namun Imam Ibnu Daqiq Al-Id yang di dalam syarah Arba'in beliau itu juga ngasih komen begini. Itu secara teori yang disampaikan oleh Rasulullah kayak begitu. Bahwa hal-hal haram itu bisa membuat gagal doa kita, ditolaknya doa kita. Namun dengan kemaha lembutan, latifnya Rasulullah, latifnya Allah, bisa jadi Allah pun juga mengabulkan doanya orang tersebut karena rahmat Allah yang sangat luas. Namun kalimat Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini jangan sampai disalahpahami. Oh berarti nggak ada masalah dong yang haram-haram. Toh ntar ujung-ujungnya bisa juga dikabulin kalau Allah mau. Kan Allah yang punya kuasa. Nggak begitu maksudnya, tapi dia ingin menegaskan bahwasanya kasih sayang Allah kepada hamba itu memang begitu luas. Namun secara teori, tak berarti bahwasanya kasih sayang itu menggugurkan rasionalitas. Bahwa yang namanya hal-hal yang haram tersebut, itu bisa menjadi sebab gagalnya doa kita. Baik, jemaah sekalian, a'azanullah wa iyyakum jami'an.
Apakah ini saja? Tidak. Imam Ibrahim bin Adham, beliau ditanya, kenapa ya saya doa kok nggak pernah diterima? Beliau pun memberikan rentetan jawaban. Orang doa nggak diterima karena dia mengaku cinta Allah, tapi kewajiban nggak dijalani. Dia ngaku cinta Allah, tapi pelanggaran yang dia larang justru dilakukan. Dia ngaku cinta Rasul, tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi banyak tuh alasannya. Tapi saya lebih cenderung bahwa orang yang ditolak doanya kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa karena faktor doanya sudah Allah kasih kok. Udah Allah kabulin. Tetapi yang Allah kasih bukan yang dia minta. Karena Allah Maha tahu keperluan hambanya bahkan dibanding hambanya sendiri. Dia minta A, minta B, Allah ngasih yang lain. Ya, mirip seperti seorang anak minta dibelikan motor, tapi bapaknya tahu motor nggak cocok buat dia. Dia tipenya tipe yang gerasak gerusuk, khawatir dibeliin motor ngetrek atau gimana. Ya namanya ABG kan mirip kayak orang baru belajar karate kan. Orang kalau baru belajar karate bawanya pengen berantem mulu, mau nyobain. Orang yang baru belajar naik motor bawanya kenceng mulu. Orang tuanya mikir jangan dah, dibeliin sama bapaknya juga akhirnya, tapi yang lebih aman buat dia. Misalnya gitu, dikasih yang lain. Bukan yang nggak dikasih, tapi yang lain. Nah, kadang kita nggak nyadar tuh, yang gitu-gitu kita nggak nyadar. Kita nggak nyadar bahwa anak kita, alhamdulillah, secara prestasi luar biasa gitu. Tapi kita nggak pernah doa khusus itu buat anak. Kita doanya yang lain gitu. Tapi Allah kasih yang itu. Ya. Atau yang kedua, Allah kasih doa kita, tapi tidak saat itu, tidak di tahun itu, atau tidak di bulan itu. Allah tunda. Kembali kepada ya timing, kapankah Allah akan mengabulkan doa kita yang paling pas buat kehidupan kita. Juga Allah yang lebih tahu dibanding kita sendiri. Ya, mendingan sekarang, atau mendingan besok, mendingan atau yang akan datang. Allah yang tahu. Oleh karena itu, kemenangan perjuangan Rasul dan sahabat kan nggak langsung di saat Rasul berdoa. Rasulullah diberikan kemenangan Islam itu ketika hampir selesai tugas risalah beliau. Turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kata Ibnu Abbas, itu tanda Rasulullah mau meninggal. Karena kalau sudah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang masuk ke Islam secara berbondong-bondong, itu tanda ya udah selesai hampir risalah Rasul sehingga Rasul mau meninggal. Di total sejak awal Rasul mendapatkan wahyu berapa lama itu? Kurang lebih 21 atau 22 tahun. Karena ada yang mengatakan surat An-Nasr itu surat yang terakhir turun. Ada yang mengatakan bukan surat An-Nasr tapi surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ada beberapa versi. Nah, terlepas dari itu memang surat An-Nasr termasuk yang akhir. Tapi tentang apakah yang paling akhir itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi kita lihat tuh, perjuangan Rasulullah tentu nggak akan lepas dari doa-doa Rasul juga. Tapi ternyata oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala ya menangnya dakwah Islam setelah 20 tahun perjuangan. Maka kita pun mungkin akan ngalamin yang sama. Ya, kita doa apa, minta apa pada tahun keberapa, tapi kita baru merasa, oh iya, baru sekarang nih kita dapatkan keinginan kita. Baik, jemaah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, doa kita nggak dikabulkan dunia, bahkan akhirat, mungkin karena faktor tadi, semua adab nggak kita sediain, atau kebalikannya yang kita sediakan adalah sebab-sebab tertolaknya doa malah. Itu nggak dikabulkan. Yang terakhir, yang keempat, doa kita sebenarnya Allah kasih sebagai syafaat. Di dunia nggak dikasih, tapi di akhirat disimpan sebagai syafaat. Dan salah satu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah syafaat itu hakikatnya dari Allah. Adapun tentang syafaat Rasulullah, syafaat Quran, ya syafaat apalagi bersahabat dengan orang soleh, kan banyak tuh riwayatnya kan. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, bacalah Al-Quran karena dia akan datang sebagai syafaat.
Ya, terus juga syafaat Rasulullah, syafaat al-uzma, itu banyak hadis-hadisnya. Namun kembali ke konsep syafaat atau pembelaan itu hakikatnya hak prerogatif Allah. Walaupun ada sebab-sebab, baik sebabnya karena faktor selawat kepada Rasul, sebabnya baca Quran, sebabnya bersahabat sama orang baik, termasuk juga sebabnya doa-doa kita, yang kemudian Allah baru jawab dalam bentuk syafaat di akhirat. Ya, kita pernah doa ini, itu, dan seterusnya, nggak dikasih. Ternyata amal soleh kita, timbangannya semakin berat, karena dulu di dunia kita minta doa-doa tadi, dan Allah belum kabulkan, baru dikabulkan di akhirat. Begitu. Nah, ini beberapa, apa istilahnya, kemungkinan, dikala doa kita nggak langsung dikabulkan. Apakah bisa langsung dikabulkan? Bisa. Doanya para wali, doanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, disiksa dia, sampai darahnya sampai ke dinding-dinding penjaranya, tangan di atas, kaki diikat, lalu apa namanya ini, kan gesper orang zaman dulu beda sama kita ya, dipecut terus putus, ikat pinggangnya putus, kedodoran celananya Imam Ahmad bin Hambal, hampir kelihatan, auratnya hampir kelihatan, dan dia pun doa, ya Allah, kalau emang saya yang benar, ini khalifah, ini Algojo dan seterusnya, mereka salah, jangan kelihatan aurat saya, jangan sampai kelihatan aurat saya. Itu celana lagi turun, naik lagi. Hal itu, peristiwa itu sampai membuat terbelalak si Algojo. Dan kemudian membuat dia pun tobat, dan dia berpikir, ini bukan orang sembarangan ini. Ini karomah ya, yang Allah berikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, doanya langsung dikabulkan saat itu juga. Ya, ini direkam oleh Imam Az-Zahabi ketika beliau menceritakan biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, tapi kalau antum jangan nyobain kayak gitu, turun, aku nyobain lah kali, sama kali. Kita malah cerita gitu. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini tentang hadis ke-10 yang secara konten ada 3 pelajaran. Yang pertama tentang Innallaha Thayyib tadi. Yang kedua yaitu tentang apa yang Allah perintahkan dan larang kepada orang beriman dan para nabi, itu prinsip awalnya sama. Ada yang beda secara khusus memang, tapi secara prinsipnya sama. Yang ketiga, tentang sebab-sebab dikabulkan dan ditolaknya doa. Nah, salah satunya adalah yaitu karena faktor ya kita tidak aware dengan masalah halal haram yang kita konsumsi, yang kita pakai, dan semisalnya. Baik, supaya ada waktu untuk diskusi, saya sudahi dulu. Silakan jamaah. Walam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu diasosiasikan dengan kondisi itu dan nah itu kalau di pasien kan ada kita ya, merendahkan diri tawadhu, dan tawadhu itu lebih pada sikap mental. Ya, nggak sedikit orang yang apa istilahnya, secara pakaian penampilan casing biasa aja, nggak lusuh, tapi secara perilaku pergaulan ya orangnya apa ya, walaupun dia misalnya tokoh, misal dia tokoh ya, tapi dia nggak mentang-mentang, biasa aja. Datang ke sebuah majelis, kalau emang telat ya telat, dia nggak mau dikasih karpet merah, ini semuanya merah, ya dia nggak mau dikhususin gitu, dia memang telat gitu, walaupun dia seorang misalnya pejabat, presiden, itu tawadhu dia. Adapun tentang pakaian segala macam, karena saat itu disimbolkan, karena ada makna hakiki, ada makna majazi. Ya, ini makna majazi tentang kerendah hatian, sehingga dikatakan as'afa akbaru, itu makna dari orang tersebut telah menghinakan dirinya di hadapan Allah. Tadzallul. Tadzallul artinya merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau tawadhu kan konteksnya di hadapan manusia.
Kalau tadzallul menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, salah satunya disimbolkan pakaian yang lusuh, yang seperti tadi, begitu. Walau biswab. Waalaikumsalam. Apakah ini juga menjadi penyebab Ya, jazakallahu. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam memang sudah memprediksi ya, di akhir zaman itu umat Islam nggak peduli lagi tentang halal haram. Apa yang dia makan, apa yang dia peroleh dari penghasilannya. Bahkan sampai-sampai riba pun diibaratkan seperti debu di akhir zaman. Walaupun hadis tentang riba bagaikan debu di akhir zaman itu dhaif. Itu hadis Imam Abu Dawud. Namun secara substansi memang kita sendiri merasakan bahwa banyak aspek di kehidupan kita sulit untuk lepas dari jerat perbankan. Banyak. Dan perbankan pun di Indonesia walaupun sudah diupayakan untuk ada yang versi syariah, belum sempurna-sempurna amat. Ya karena memang di Indonesia apa sih yang sudah sempurna? Dalam bab itu pun juga masih kurang. Kemudian sikap kita gimana nih? Sikap kita jelas yang pertama warok, hati-hati. Semua langkah, semua ini kita hati-hati. Kalaupun akhirnya ada situasi yang kita pun masuk dalam perangkap tersebut, kembali ke ayat fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu sejauh kemampuan kamu. Kita udah berupaya, kena juga. Nah, kalau udah kayak begini, ya kita masuk kategori ayat yang lain, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami melakukan kesalahan yang tidak kami mau, yang tidak kami sengaja, atau kami lupa. Jadi, kalaupun kita masuk ke situ, ini bukan maunya kita. Kita pun udah berupaya untuk nyari alternatif. Ternyata itu tidak ada. Sementara hal ini pun juga bagian dari hajat hidup yang primer dalam kehidupan kita misalnya. Ada maslahat yang memang harus kita pelihara, anak, istri, bahkan keumatan juga harus dijaga. Nah, karena kondisinya memang secara global, mereka yang lagi berkuasa gitu. Sistem mereka berkuasa. Kita pengen bikin sistem tandingan atau yang paling tidak kalaupun nggak mengalahkan, paling tidak sama. Kita masih punya PR. Kadang umat Islam sendiri nggak percaya dengan sistem yang kita buat. Contoh, mohon maaf, lemahnya bank syariah pun itu karena ada kontribusi umat Islam juga. Ketika umat Islam sendiri hopeless dan tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya, ada salah satu tokoh MUI, sudah wafat beberapa tahun lalu, dia datang ke salah satu bank syariah, bahkan bank paling tua, bank syariahnya. Ya, antum tahulah ya. Dia datang itu sendirian, kagak ada orang. Ya, nggak ada nasabah lain maksudnya. Dia doang, dia niatin aja, dia doang gitu. Pada kemana ini? Ya, karena memang anggaplah bank syariah yang ada saat ini, saya katakan tadi emang belum sempurna. Tapi dalam kaidah fikih ada kaidah berbunyi ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jika yang ideal belum bisa terwujud, maka yang ada, yang semampu bisa kita laksanakan, jangan ditinggalkan. Ya, secara apa? Produknya, beberapa akad tuh kayaknya masih mirip-mirip dengan yang non syariah ya. Misal gitu. Atau dalam hal apa yang lain-lain regulasinya pokoknya gitu ya. Tapi dalam hal yang lain dia udah berupaya nih untuk bukan hanya sekedar dibungkus,
Tapi emang secara taksil, secara akar pun memang ingin sesuai syariat. Walaupun tadi secara global karena mereka masih di bawah bayang-bayang BI, kan kita beda sama Malaysia, di mana Malaysia ada bank sentral syariah sendiri. Kalau di kita kan masih nginduk, ya kan? Oleh karena itu bisa jadi ada regulasi-regulasi yang berlaku buat semua bank, mau syariah mau enggak, yang mau nggak mau bank syariahnya pun juga ngikut. Nah, disinilah akhirnya kita punya tanggung jawab bersama gitu untuk sama-sama menjaga yang sistem itu walaupun belum sempurna. Kembali ke kaidah tadi, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Itu kalau konteksnya bank. Belum yang lain karena sistem ekonomi bukan hanya bank, banyak begitu. Sekali lagi, fattaqullaha masata'tum, tetap kita berupaya di akhir zaman untuk sebaik-baiknya memelihara halal haram, jangan sampai masuk ke rumah kita. Kalaupun akhirnya ada cipratan-cipratan yang kita kena, dan itu semua bukan keinginan kita, semoga Allah maafkan kita. Wallahu a'lam. Ya. Tadi waktu kita bahas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba, kan kita sudah bahas tuh bahwa ibadah termasuk amal harta menggunakan harta haram, gimana tadi? Sah tapi berdosa. Imam Ahmad mengatakan tetap tidak sah. Itu ibadahnya kalau konteksnya sebagai ongkos haji, ongkos umroh. Nah, untuk zakat, dulu saya pernah bikin artikel, tapi udah buka kacamata dulu nih. Ya, Imam Nawawi masih komentar gini. Wa fihi al-hathu 'ala al-infaqi minal halali. Dalam hadis tadi ada dorongan yang kuat kalau kita infak itu sumbernya dari yang halal. Wa nahyu 'anil infaqi min ghairi. Dan terlarang berinfak dari sumber selain yang halal. Kenapa terlarang? Ya. Syekh Utsaimin mengatakan wat thayyibu minal amwal ma iktasaba an tariqi halal wa amma ma iktasaba an tariqi muharram fa innahu khabith. Ini karena sumber-sumber yang haram itu khabith, kotor, jorok, sehingga nggak pantas untuk dipakai buat zakat. Kemudian mufti dari Jordan, nah kalau beliau mengatakan tidak sah zakat menggunakan harta riba. Apa alasannya? Ya, laisa lahu walam yamlikuhu fala tajib fihi zakah. Karena harta tersebut hakikatnya bukan milik dia. Bunga tersebut hakikatnya bukan hak dia. Yang milik dia adalah harta pokoknya. Sehingga riba itu nggak sah untuk dipakein sebagai zakat. Sama, mohon maaf, seperti barang curian, kita pakai buat zakat. Nggak boleh. Barang curian harus dibalikin kepada pemiliknya. Riba hakikatnya bukan milik dia. Saya minjemin duit misalnya ke Pak Munaja 2 juta. Ya, berbunga. Ya, bertahun-tahun jadi 5 juta misalnya. Saya zakatin tuh. Nggak boleh, karena yang milik saya hanya 2 juta, 3 jutanya bunganya bukan milik saya. Maka kata Syekh Muhammad Nuh Ali Salman, Mufti Jordan, zakat itu nggak bisa berasal dari riba. Karena karakter harta zakat adalah milkut tam. Apa milkut tam? Milik penuh si muzakinya, milik penuh kita. Nah, karena riba bukan milik penuh kita, itu merupakan bunga-bunga tadi, maka tidak dengan dizakati. Terus diapain dong? Untuk uang-uang kayak begitu disumbangin ke kepentingan umum.
Kepentingan tak jadi milik pribadi. Beda dengan zakat, terjadi milik pribadi orang. Sementara kalau untuk jalanan, jembatan, WC umum misalnya, itu siapapun bisa menggunakannya dan tak satu pun menjadi pemilik atas nama pribadi. Itu jalan keluar kalau di saat kita punya harta yang panas. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pernah ditanya, bagaimana dengan orang yang melamar kerja dengan ijazah yang aspal? Bagaimana gajinya? Maksudnya gitu. Ya, dia masuk sih jebol ke PNS, tapi cara masuknya begitu. Kan ada tuh orang masuk PNS sampai yang kawan saya di Nurul Fikri itu kesian banget. Lagi ikut ujian, dulu zamannya masih di GBK. Pengawasnya ngomong gini, udah apa nggak usah serius-serius, yang keterima udah ketahuan kok. Kan nyakitin itu, yang keterima udah ketahuan, berarti kan udah ada permainan kan gitu. Jadi ini dia nggak semangat ngisi dia. Siapa tuh gitu. Anggaplah ada orang main belakang. Itu gimana tuh gajinya ya? Kan gitu. Kata Syekh Al-Munajjid, tetap haram karena akarnya berasal dari yang haram, sehingga nanti batang, daun, buahnya pun juga begitu. Terus solusinya gimana kalau dia tobat di tengah jalan? Dia baru menyadari, ya Allah, kenapa dulu saya kayak gitu kan ya? Kenapa ya? Nah, gimana apakah dia resign? Jalan paling tegas resign, dia keluar, merewind lagi kehidupan dia dalam masalah itu. Namun kalau seandainya itu sulit, ya karena nggak gampang juga nyari pekerjaan baru atau bikin usaha, maka yang dia lakukan adalah taubat nasuha dan ya banyak-banyak sedekah. Ini versi kedua, bukan zakat, sedekah wajib bukan, tapi sedekah sunnah. Ya, dengan alasan untuk harta-harta yang riba, bukan harta curian, kemudian penghasilan yang haram seperti perzinahan segala macam, hakikatnya dia haram untuk dirinya sendiri. Saya akan bacakan dulu dari kitab As-Su'al Al-Islam, Su'al wa Jawab. Ya, saya bacain dulu. Wa ammal muharram likasbihi fa huwa alladhi iktasabahu al-insan bi tariqi muharram ka bai'il khamri. Penghasilan-penghasilan yang haram dia hanya haram bagi orang yang memang kerjanya penghasilannya haram itu. Ka bai'il khamri, contoh seperti orang jualan minuman keras. Au ta'amul bi riba, yang tadi orang yang berinteraksi sama riba. Au ujratul gina, atau ujroh buat para penyanyi. Jadi beliau termasuk yang mengharamkan penghasilan penyanyi. Wazina, penghasilan para pezina. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fahadzal mal, harta-harta ini haramun ala man iktasabahu faqat. Ini haram buat si orangnya aja. Si orang yang penghasilannya begitu. Amma idza akhadhahu minhu syakhsun akhar, tapi kalau itu harta diserahkan atau diberikan ke orang lain, bitoriki mubah, dengan cara mubah. Apa cara mubah? Jual beli, hibah, hadiah, wala haraj fi dzalik. Itu enggak apa-apa. Kama law tabarra'a bihi li bina'il masjid. Ini sampai kayak begini. Contoh seperti dia sumbangin buat membangun masjid. Kok saya mah ngeri-ngeri juga ini. Ya. Ada orang yang tenir datang ke masjid kita, nyumbang. Pak, ini buat masjid, biar mic-nya kedengeran sampai satu kelurahan. Akhirnya dibeli nih mic kayak gini. Bayangin, kita bahas tentang haramnya riba, tapi ini bro dapat dari uang riba, kan puyeng juga kita. Riba haram. Terus ada yang nyeletuk, Pak, itu dari uang riba Pak belinya. Kok Bapak pakai? Ya, inilah salah satu, beliau ini muridnya Syekh Utsaimin. Ini pendapat beliau ya. Kenapa sih? Kita bertanya, kenapa pendapatnya kayak gitu? Apa dasarnya kan gitu ya? Ternyata itu perilaku para sahabat. Saya akan bacakan lagi dari kitab Imam Abdul Razak, kitab Al-Musannaf. Ja'a ilaihi rajulun faqal, ya, datang seorang laki-laki ke Abdullah bin Mas'ud, inna li jarun ya'kulu riba. Saya punya tetangga saya makannya riba, kerjaannya riba, ya, rentenir lah. Wa innahu la yazal yad'uni, dia ngundang saya mulu, ngundangin makan mulu, ngeraktir saya mulu. Ini gimana? Jawaban Ibnu Mas'ud, mahna'uhu laka wa ismuhu alaihi. Untukmu dapat enaknya, dia dapat dosanya. Ini bukan hanya Ibnu Mas'ud,
Saya cek ini juga Salman Al-Farisi, sama. Lalu Ibnu Umar juga begitu. Nah, saya pribadi lebih cenderung yang Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia dikasih susu, kan kisahnya terkenal tuh. Yang dia udah minum, dikasih tahu itu berasal dari yang haram-haram. Kaget Abu Bakar, langsung ditumpahin. Dia nggak mau. Ya, ini sikap yang lebih hati-hati. Dan Rasul juga bilang, ingat di hadis Arba'in yang kita bahas di hadis yang keempat, wa manittaqash syubhat faqad istabra al-dini wa irdi. Siapa yang menghindar dari yang abu-abu, maka dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang nyemplung ke area yang syubhat, waqa'a fil haram. Ya hati-hati, tetap jatuhnya ke haram juga. Maka kita usahakan banget lah, walaupun tadi ada fatwa, ada perilaku sahabat yang mengatakan, oh itu enaknya buat kamu, haramnya buat dia. Ya kita kalau pengen lebih hati-hati, kembali ke pembahasan yang tadi tuh, kita berupaya untuk ya tidak menerima. Kita pengen yang murni, yang terjamin kehalalannya. Walau bisawab. Kayaknya mirip tadi akarnya adalah tidak sengaja tadi. Jadi katanya ini pengalaman pribadi. Jadi suatu saat kami itu naik gunung. Di atas itu ada warung tentang agama. Nah, setelah itu kemudian kan kita turun sampai di kota itu jalan bawah paling. Jadi kayaknya itu hitungnya kurang 2.000 doang. Tapi kita kan jadi rasanya juga ya. Terus mau naik juga udah jauh banget. Gimana? Kita pernah dengan Oh gitu. Ya gimana ya? Mau naik susah ya, udah susah ya. Iya sih. Kalau ada orang lain, Pak, mau ke atas. Itu Pak, buat warung 2.000. Kenapa? Karena gini, kita khawatir. Yang punya warung, kalau tahu, dia belum tentu ridho. Belum tentu ridho, walaupun kita sedekahin atas nama dia, belum tentu ridho masalahnya. Keridoan itu penting. Walaupun kita pakai buat sedekah, buat untuk pribadi, ya masalahnya mungkin yang punya uang juga pengen make itu uang. Sama kayak utang gitu. Kita punya utang ke temen zaman SMA, zaman SMP gitu kan. Lama-lama ya lupa, baru ingat sekarang gitu kan, udah belasan tahun, puluhan tahun. Akhirnya karena udah nggak ketahuan rimbanya di mana, medsos nggak ketemu juga, ya reoni juga nggak pernah kelihatan, benar nggak tahu. Akhirnya kita berpikir kayak tadi, gue sedekah aja dah atas nama dia. Suatu saat ketemu, dia inget lagi, dulu ngutang sama gue lo, balikin. Berarti dia belum ridho, dia masih berharap ternyata. Lalu kita bilang, udah saya sedekahin atas nama, gimana? Gue lagi butuh banget. Ya udah, kita balikin. Terus sedekah tadi gimana? Ya semoga jadi amal soleh kita gitu. Jadi emang perlu itu. Jadi tetap harta orang milik orang. Kita nggak boleh bersedekah tanpa izin pemiliknya. Itulah kenapa istri itu dilarang sedekah tanpa izin suami. Karena khawatir yang dia sedekahin harta suami atau harta titipan suami untuk keperluan keluarga. Dia boleh sedekah atas namanya sendiri atau atas hartanya sendiri yang memang betul-betul milik dia. Tapi kalau untuk amanah yang lain dia nggak boleh. Nah sama kayak tadi, usahakan gitu. Terus gimana dong nih kalau udah kejadian segala macam. Nah cuman karena agak sedikit tertolong, angkanya cuma 2.000. Karena cuma 2.000, baik seangkanya, mungkin dia udah ridho. Dalam fikih itu ada namanya luqotoh. Apa luqotoh? Barang temuan di jalan. Mana kan lihat ada mobil bawa makanan, jatuh. Ya kan? Ini luqotoh nih, ini mobilnya udah jauh, dia nggak bakal balik lagi. Para ulama membagi luqotoh ada 2. Ada barang yang masih diperkirakan, masih diharapkan pemiliknya. Seperti uang jatuh 200.000 rupiah. Itu kira-kira pemiliknya masih berharap nggak? Masih ya. Angka-angka yang secara psikis kayaknya pemiliknya masih berharap, masih nyariin. Maka yang kayak gini kita nggak boleh menjadi pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak ketara, ya secara fikih tahan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Sampai si pemiliknya datang, kasih. Kalau nggak datang juga 1 tahun, masukin baitul mal. Zaman sekarang nggak ada baitul mal, baru sedekahin. Gitu. Yang kedua,
barang yang diperkirakan si pemiliknya udah nggak berharap. Ya. Seperti uang jatuh gocapan, cepean. Nah, antum lagi nyapu, ketemu uang logam cepet. Ini kira-kira. Ya, bukan cepet sih, kayaknya udah nggak ada cepet sekarang. Apa tuh? Ya 1000 gitu. Ini kira-kira angka 1000 itu, dia masih berharap nggak? Kira-kira gitu. Biasanya sih orang udah nggak ini ya. Alah, 1000 gitu kan. Nah, untuk yang barang-barang yang udah nggak diharapkan lagi oleh pemiliknya, ya dia boleh jadi miliknya seperti para pemulung. Kan pemulung kan gitu. Ini nih, walaupun ini belum rusak kita buang. Sama pemulung diapain? Dikumpulin. Kita sebagai pemiliknya kan nggak pernah protes. Pak, jangan tuh punya saya. Dia juga mikir, ya Allah ginian doang. Atau kadang kita membuang mainan anak-anak kita yang udah nggak dipakai lagi sama anak kita tuh. Mungkin mobil-mobilan banyak satu copot, udah nggak bisa. Kita taruh di tong sampah. Sama pemulung dibawa. Halal. Kenapa? Karena dugaan kuatnya si pemiliknya sudah tak berharap. Nah, angka 2000 tadi, nah kira-kira gimana? Masih berharap nggak tuh pemiliknya? Itu jadi barang, masih berharap ya? Jadi kalau memang perkiraannya masih diharapkan, tadi 2000 itu simpen selama setahun. Kalau setahun, Baitul Mal nggak ada, nah baru kita sedekah. Gitu. Ini udah lama kayaknya ya? Udah lebih dari setahun ya? Oh, belum setahun. Nunggu. Sama-sama yang itu kan kita berdua yang itu kita juga gitu dan kelewatan kedua gitu. Iya. Baik, cukup ya. Baik, ada lagi? Yang pertanyaannya sebenarnya memang kalau memang ini kebetulan saya juga jadi memang hampir semua baik itu apalagi Indonesia ya, negara-negara yang Muslim, mereka tuh akses pinjaman dari Bank Dunia, dari bahkan dari Saudi Arabia, itu pun utangnya cukup banyak. Jadi nanti turunannya ke semua perusahaan baik perusahaan swasta maupun buatnya. Jadi semua proyek-proyek itu biasanya pakai dana sendiri itu sekian, dan sisanya Pinjaman. Dan ini dilakukan mungkin seluruh dunia. Kelihatannya saya tidak tahu kalau dunia jurusan apalagi namun pun ada partner ini misalnya di bagian itu mereka juga secara proyek seperti itu dan pemiliknya juga di Saudi, dan Saudi Arabia kan kalau kita lihat sekarang kita dibikin luar biasa utang. Jadi memang kuliah kita memang tadi Ustaz katakan kita susah terjerat dan keluar dari riba Jepang. Ya nyatanya seperti itu. Nah kira-kira seperti apa ya? Kadang-kadang itu saya berpikir kita yang terjadi hampir semua sektor kalau kita kerja ya, kecuali kita punya usaha sendiri dikelola sendiri itu mungkin kita bisa memanage istilahnya modal kita dari kita yakin bahwa modal itu benar, apakah pinjaman dari yang non ribawi itu mungkin ya Iya. Hampir semua kalau tidak dikatakan kerja ini baik itu di sektor pemerintah, sektor buatnya swasta, kayaknya susah terlepas dari modal yang tadi campuran. Iya. Jadi ya kita sebagai
pegawai ini kadang-kadang ya bingung. Meskipun kita bukan bagian yang memang meminjam. Jadi ada bagian khusus yang biasanya mereka ngurusin financing. Iya. Mohon pencerahan. Sudah belum? Oh, iya. Jadi ini saya jadi ingat Senin kemarin ya. Senin kemarin saya di PLN Pusat CSW Trunojoyo. Ada pertanyaan yang mirip. Apa hukumnya katanya? BUMN kan lagi ngomongin PLN sendiri. Ya karena dia nggak langsung ngomong karena lagi di markasnya sendiri kan. Apa hukumnya BUMN yang pinjamannya banyak ke bank non syariah, bank ribawi, itu jamaah pada ketawa ngomongin kita nih. Ya, akhirnya tadi ya, penjelasannya adalah orang yang berinteraksi dengan riba itu ada yang berinteraksi secara langsung di bagian finance-nya ya, yang saksi, yang makan, yang memberi, yang mencatat, yang kata Nabi kulluhum sawa, mereka semua sama, itu sama dalam hal dosanya. Tapi ada juga yang mereka nggak berinteraksi dengan bab itu, seperti yang bikin aplikasi, ya kerjasamanya ya gitu aja, dia ikut andil dalam kerjasama dua perusahaan ini atau apa, dia nggak bagian langsung gitu. Ya, ini kalau konteksnya untuk pribadi, emang nggak kena kita. Karyawan nggak ada yang kena, karena kita nggak langsung, kecuali yang langsung terlibat dalam itu ya, dengan finance-nya atau langsung dengan terlibat dengan ribanya. Sama seperti pegawai kayak bank nih, di situ ada kantin, ya, ada tukang parkir, pegawai banknya lapar biasa jajan di kantin. Apakah lantas pedagang di kantin ikut-ikutan haram? Padahal dia hanya jual bakwan misalnya. Enggak, karena dia nggak langsung terlibat. Tetapi ya keberadaan dia di situ memang rawan karena dia telah khawatir masuk ta'awun, saling kerjasama, ya karena dia memperkokoh orang-orang tersebut di situ. Termasuk juga akhirnya para pekerja yang mungkin di kantor, tapi lagi-lagi dia nggak langsung berkaitan dengan keuangannya. Sama seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Nuh Salman, keharaman bank konvensional, karyawannya itu bagi mereka yang memang langsung dalam berinteraksi dengan ribanya. Nah, tapi karena hasilnya dari situ uangnya buat dia juga kan, sumbernya, itu yang memang menjadi masalah. Nah, kemudian bagaimana kalau konteksnya sebuah negara? Ya, bukan hanya bank sih, kayak mohon maaf juga pajak. Yang mana pajak itu nggak sedikit ulama yang mengharamkan, walaupun doribah adilah, pajak yang adil, menurut ulama kontemporer rata-rata, mereka mengatakan 4 mazhab membolehkan kalau adil. Tapi saya rasa nggak ada orang yang ridho dipajaki rata-rata. Ya, betul nggak? Rata-rata nih orang kebanyakan nggak ridho dipajakin. Bahkan itu disadari betul sama orang pajak sendiri. Ya. Tapi karena kita ingin kontribusi gitu ya dengan negara kita, ya kita silakanlah begitu. Nah ternyata pajak itu pas saya tanya APBN kita sampai 80% itu dari pajak. Kalau ini diharamkan, ambruk. Ya, bukan ambruk pajak ya, ambruk Indonesianya. Kan dari situ. Yang non migas lebih banyak dibanding migas. Konsepnya kayak gitu. Kalau seandainya kasus-kasus peminjaman ini udah bukan lagi urusan pribadi, tapi negara dengan negara, dan memang ya dari dulu sampai sekarang masih sangat ketergantungan dengan pinjaman-pinjaman itu, yang kalau nggak minjem akan berhenti roda negara kita dan seterusnya, maka kembali kepada maslahat madharat. Kalau udah telanjur ya, ini kan kotanya udah telanjur nih, udah jalan begitu. Yang mana kalau kita hentikan, malah mudorotnya lebih besar dibanding kalau kita putus, ya, dibanding kita lanjut. Kalau lanjut, kita masih bisa napas. Kalau berhenti, ya kita kembali ke situ. Ada mudorot yang lebih besar. Itu pertimbangannya. Nah, sekali lagi, hal seperti ini memang tidak mudah. Maka saya kalau udah mikir kayak tadi tuh, yang penting kalau kita mau egois gitu, penting saya nggak makan. Yang penting keluarga saya pun nggak kena, yang gitu-gitu. Itu kalau kita mau egois. Tapi kalau konteksnya negara,
negara nggak bisa egois, dia harus mempertimbangkan hajat hidup orang banyak. Ya, kalau kita lihat, mohon maaf, jalan tol terlepas ada yang punya pribadi, yang punya swasta, yang milik negara juga dari pinjaman. Iya, pinjaman. Yang punya pribadi juga pinjam kok. Yang mana yang migas pun juga pinjaman, ya. Iya. Berarti seandai pun yang 80% itu kita anggap ini haram karena pajak gitu kan, roboh. Yang ini juga roboh sama karena sama-sama. Ya. Tadi saya katakan kalau udah kayak gitu pertimbangannya maslahat mudarat. Di mana Ibnu Qayyim mengatakan syariat itu selalu beriringan dengan maslahat mudarat. Kalau memang ada maslahat di situ dan kita nggak bisa menghindar, ya kembali ke kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, keadaan darurat membuat yang tadinya terlarang menjadi boleh. Namun hal ini sekali lagi bukan pembenaran, tapi karena kondisi ya, kondisi yang memang kita nggak bisa keluar dari situ. Kalau misalnya. Kembali ke tadi sebenarnya, ya kitanya mah nggak ada masalah ya, kita nggak ada masalah. Ya sholat kita maksudnya, ya sholat kitanya nggak ada masalah. Yang penting sholat itu sudah terpenuhi syarat rukunnya. Dan busana yang kita pakai pun semuanya halal, tidak ada kaitan. Itu terkait hanya tempat, ya tempat. Imam Syafi'i ditanya tentang kafir zimmi yang ngasih sumbangan untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa, pemugaran Masjid Al-Aqsa di zaman Imam Syafi'i. Ini dikutip oleh pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Ya, kata Imam Syafi'i, silahkan, boleh. Walaupun kafir zimmi itu penghasilannya haram. Iya, keharaman tersebut. Jadi kembali ke tadi tuh, keharaman tersebut berlaku untuk dia. Buat kita enggak. Ya, sehingga kalau tadi masjid, basement, lapangan, hasil pembangunannya dari dana yang haram, itu keharaman buat orang pemiliknya. Adapun kita yang ada di situ tidak. Ya maka tadi tuh yang jalan tol, kalau kita pakai yang dikatakan Ibnu Mas'ud gitu, untukmu enaknya, dosanya buat dia. Kita dapat enaknya aja, numpang jalan aja udah. Gitu. Kalau misal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini ada dari dia akan yang juga saya pasti besar ini satu kan ada yang tertarik mungkin bisa langsung sudah tersedia sarapan setelah surut silakan. Amin.